Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Joseph Ricardo Munda, NIM saya 17090100006. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertopik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja. Kesiagaan darurat merupakan kegiatan di mana dalam kegiatan tersebut dilakukan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman ataupun prosedur, serta dilakukan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani suatu keadaan darurat penyakit hewan. Kesiagaan darurat ini disusun dengan maksud untuk mengantisipasi munculnya dan menyebar luasnya wabah zoonosis yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya. Selanjutnya ada wabah zoonosis yang berpotensi untuk menjadi prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya, serta ada wabah zoonosis yang belum terdapat di suatu wilayah ataupun di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pedoman ini disusun oleh beberapa para menteri. Dalam hal ini adalah menteri yang bekerja dalam bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta institusi terkait seperti lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, pedoman kesiagaan darurat ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, pedoman ini disosialisasikan dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten kota, ataupun kementerian, ataupun lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Yang dimaksudkan dengan disosialisasikan dan disimulasikan adalah sosialisasi menurut KBBI merupakan suatu kegiatan membelajarkan atau mengenalkan sesuatu kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini bisa kita katakan bahwa pedoman kesiagaan ini disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang sudah disebutkan tadi, agar mereka menjadi paham atau mengetahui ataupun mengenal kesiagaan darurat yang telah ditetapkan tersebut. Setelah mereka mengetahui kesiagaan darurat tersebut, maka kesiagaan darurat ini ataupun pedoman itu disimulasikan dalam artian menguji cobakan tindakan atau respon apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan perannya masing-masing jika terjadi suatu wabah di suatu wilayah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya evaluasi yang dilakukan adalah untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan. Untuk evaluasinya sendiri dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, untuk pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati ataupun wali kota. Dalam hal ini gubernur ataupun wali kota dapat melakukan pengumuman sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Jadi, otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan mengerahkan seluruh keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan tugas teknis operasional di lapangan. Otoritas veteriner sendiri dapat terdiri dari otoritas veteriner nasional, otoritas veteriner kementerian, otoritas veteriner provinsi, dan otoritas veteriner kabupaten ataupun kota. Untuk syaratnya dapat dilihat dalam tampilan berikut. Selanjutnya, untuk penanggulangan wabah zoonosis yang berasal dari hewan yang seluruh ataupun sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan air,
maka pemberantasannya dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk wabah zoonosis yang berasal dari satwa liar, pemberantasannya dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Selanjutnya, untuk wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, pemberantasannya dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataupun menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Yang dimaksud dengan hewan untuk keperluan khusus adalah hewan yang telah dilatih secara khusus untuk menjalankan tugas tertentu atau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas TNI, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Sebagai contohnya adalah pemanfaatan anjing sebagai pelacak narkotika dan psikotropika, ataupun pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri. Setiap orang ataupun masyarakat yang memiliki dan memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan serta kebersihannya dan kesehatan lingkungannya. Jika seseorang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan ataupun pada manusia, maka orang tersebut wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa, melaporkan kepada kecamatan, melaporkan kepada otoritas veteriner dan atau kepada otoritas kesehatan setempat. Nah, kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan peraturan menteri yang berlaku. Sebagai contohnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dapat membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis yang di dalamnya dapat memanfaatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan wabah zoonosis yang terjadi. Oke, sekarang kita sudah berada di akhir video. Semoga beberapa penjelasan singkat tadi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih.